Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Salam dengan NIM 0801182429016. Ya, di sini saya merupakan mahasiswa Unsri jurusan Matematika tahun 2025. Nah, sini adalah mata kuliah Pro tahun 2025. Saya mempunyai tugas yaitu untuk membuat sebuah program untuk menampilkan banyaknya bilangan prima dari sebuah deret Fibonacci dengan deret kursif. Jadi ya ini deret Fibonacci ya, deret Fibonacci-nya ada berapa, dan kita cek ada nggak bilangan prima. Kalau ada bilangan primanya, maka kita outputnya ya jumlah dari bilangan prima tersebut. Ini adalah codingannya, dan inilah algoritma deskripsinya. Jadi kita baca dulu ya. Jadi program ini dibuat untuk menampilkan deret Fibonacci dan menghitung berapa banyak angka prima yang muncul dalam deret tersebut. Pertama, program akan meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan deret Fibonacci yang ingin ditampilkan. Nah, jadi kita ke integer main dulu. Integer main awal-awal. Kita masukin berapa banyak deretnya. Misal deretnya itu ada 8. Misal. Berarti inputnya A. A-nya ini 8. Nah, lalu, oke. Jadi di sini misal inputnya ada 8, ya A-nya 8. Dan ini adalah variabel jumlah prima. Ini deklarasi ya, deklarasi sama dengan 0. Lalu di sini ada perulangan. Perulangan itu berfungsi untuk memasukkan angka Fibonacci. Jadi, misal kita masukin 8 ya, maka dia akan muncul ada 8 angka. Sini. Mulai di sini ya. Fungsi Fibonacci digunakan untuk menghitung angka dalam deret Fibonacci. Jadi, nanti dia akan masuk ke Fibonacci. Ini. N-nya tadi kan 8. Kalau N-nya kurang dari 9,1, maka return-nya N. Tapi, kalau dia N-nya karena tadi 8, maka Fibonacci-nya N kurang 1 ditambah N kurang 2. Nah, N kurang 1 itu 8 kurang 1. 8 kurang 1 itu berapa? 7 ditambah Fibonacci 8 kurang 2, 6. 8 tambah 6, 14. Masuklah ke sini. N. Fibonacci N. Sampai selesai, sampai dia N-nya itu 1. Nah, kalau udah, jika nilai N kurang dari 1 sama 1, maka akan langsung mengembalikan nilai N. Jika lebih besar, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menjumlahkan dua nilai sebelumnya, yaitu Fibonacci N kurang 1 dan Fibonacci N kurang 2. Itu penjelasannya ya. Dan setiap angka yang dihasilkan dari data tersebut kemudian dicek oleh fungsi prima. Nah, sudah dari sini, kan hasilnya masuk ke sini, integer angka. Nah, balik lagi ke integer main. Integer angka nanti akan outputnya di sini, dan nah, untuk memanggilkan fungsi prima itu ada di sini, if prima angka. Nah, prima angka ini naik ke sini. Angka angkanya berapa itu dia tuh pokoknya ngecek sepanjang deret tuh ada berapa gitu. Ada berapa angka dan angkanya itu apa aja dicek oleh fungsi ini akan memeriksa apakah angka tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Jika angka kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka dipastikan bukan prima, karena angka 1 itu bukan bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, ya, dan seterusnya. Jika lebih besar, program akan melakukan perulangan mulai dari 2.
Kalau dia lebih dari satu ya, maka dia akan melakukan perulangan. Tapi dicek apakah dia sama dengan habis dibagi 0 modulnya. Kalau benar berarti salah karena bilangan prima itu misal I kan sama dengan 2, berarti 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Kita cek apakah 4 lebih kecil daripada X, misal X itu 13 misalnya. Benar kan? Berarti masuk ke sini. X-nya tadi 13, kita cek apakah 13 itu bisa habis dibagi 4. Itu kan enggak. Ya, berarti return true. True masuk ke sini. Berarti 13 itu bilangan prima. Gitu. Tapi kalau misal bilangannya tadi bisa dibagi dengan I yang di sini, atau habis dibagi 0, maka itu dia return false. Balik lagi. Jadi dia bukan bilangan prima. Nah, kalau udah dapat bilangan primanya, maka akan balik lagi ke sini. Tapi kalau misal bilangan primanya lebih dari 1, maka akan melakukan operasi jumlah prima plus plus atau jumlah primanya ditambah 1. Jadi kalau misalnya ada angka 2, 3, 5, itu kan ada 3. Berarti jumlah primanya ada 3 sudah. Selama proses perulangan di main, program mencatat dari Fibonacci satu persatu dan menghitung berapa banyak angka dari deret itu yang merupakan bilangan prima. Setelah semua angka dicek, program akan menampilkan total jumlah bilangan prima yang ditemukan dalam deret Fibonacci tersebut. Setelah itu program akan selesai dijalankan. Jadi outputnya itu selain deretan Fibonacci, maka dia akan output jumlah dari bilangan prima. Ini ada pseudocode-nya, tidak jauh beda dari coding sepertinya. Nah, ini ada flowchart. Flowchart ini kan kita manggil dulu ya, manggil dulu Fibonacci ini. Oh ya, fungsi Fibonacci. Nah ini fungsi mainnya. Fungsinya, fungsi prima, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi kita masukkan angka ke Fibonacci, ya fungsi Fibonacci, baru ke fungsi prima sampai selesai. Dan ini adalah hasil programnya. Nah, misal kita inputnya 10, maka direct Fibonacci-nya ini bilangan primanya itu ada 2, 3, 5, sama 13. Jadi ada 4 kan. Jadi outputnya itu selain dari Fibonacci, siar angka ya, angka ini tuh variabel Fibonacci-nya, dan jarak Fibonacci sama 4 tuh ya ini prima angka. Tuh, nih, jumlah prima tuh. Ya, jadi itu dia penjelasan untuk program menghitung atau mencari atau menampilkan banyak bilangan prima dari deret Fibonacci dengan rekursif. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.